Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dalam beberapa hari berikutnya, waktu berlalu dengan lambat, dan suasana di seluruh kota Jiuling berangsur-angsur mencapai puncaknya. Banyak orang yang menunggu hari ini tiba. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Kemudian, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kota, menuju suatu tempat di langit. Di atas tembok kota, Chu Guangsheng mengangkat kepalanya untuk memandang ke kejauhan, lalu menatap ke arah kerumunan orang. Ekspresi tajam segera terkumpul di matanya. Apakah pulau gantung ini akhirnya muncul? Aku tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di pulau gantung ini. Mungkin semua ini hanya dapat terungkap setelah dia masuk. Kakak Chu, ayo berangkat. Terdengar tawa ringan. Lalu Lalin Feng dan Muping terbang dari kota, lalu mendarat di sampingnya. Ayo jalan. Chu Guangsheng mengangguk, dan mereka bertiga tidak berhenti sejenak. Mereka dengan cepat melesat ke langit dan bergabung di antara kerumunan. Suatu aliran melintas langit, dan tak lama kemudian sebuah gunung besar muncul di hadapan semua orang. Gunung itu tingginya ribuan kaki, ditutupi bebatuan dan sangat curam. Di sekelilingnya ada sungai yang mengalir deras dari jauh, dan setelah mengalir deras di sepanjang gunung. Ini adalah Gunung Changling. Chu Guangsheng mendarat di sebuah bukit kecil tidak jauh dari sana. Ia menatap gunung yang menjulang tinggi itu. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Gunung itu tampaknya dikelilingi oleh penghalang, membuat gunung itu tampak seperti mimpi ketika dia melihatnya dari luar. Pulau Gantung akan segera mendarat. Pada saat ini, Lan Lin Feng berbicara dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Chu Guangsheng menatap ke seberang Gunung Changling dan ke atas langit. Ruang di sana tampak kacau, dengan gelombang riak ruang yang mengandung kekuatan dahsyat menyebar keluar. Apakah itu Pulau Gantung? Gumamnya pelan, matanya dipenuhi rasa penasaran yang tak terbatas. Dia jarang sekali menemukan pulau aneh seperti itu. Diperkirakan bahwa untuk menyembunyikan Pulau Gantung, sekte kuno itu pasti menghabiskan banyak kekuatan. Tepat saat ini, hembusan angin kencang tiba-tiba menderu di langit, dan aura yang kuat datang dari jauh dan dengan cepat mendekat. Mata Chu Guangsheng menyipit. Ekspresinya sedikit berubah saat berbalik untuk melihat. Pada saat ini, dari arah tenggara, sejumlah besar sosok terbang dengan kecepatan tinggi, lalu mendarat di udara. Mereka dari kota Fenglei, kata Lan Lingfeng dengan ekspresi serius. Orang dari kota Fenglei. Mendengar ini, tatapan Chu Guangsheng mendarat di depan sekelompok orang. Pada saat ini, ada dua sosok dengan aura yang sangat kuat, berdiri di depan semua orang. Ternyata mereka. Lan Lin Feng juga memperhatikan kedua orang ini. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Chu Guangsheng pelan. Lan Lin Feng mengangguk. Pemuda berpakaian sipil itu bernama Jiu Linxi. Dia berasal dari sekte Jiuli dan pandai mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. 9 guntur? Mendengar nama ini, Chu Guangsheng menatap laki-laki berpakaian sipil itu dengan tatapan serius. Meski dia tidak mengenal orang ini, dia sangat familiar dengan nama itu. Karena dia menduduki peringkat ke-17 dalam daftar kekuatan tempur.
Orang ini juga pasti orang penting kan? Dia mengalihkan pandangannya lalu menatap seorang pria di sebelah pemuda berpakaian sipil itu. Lelaki itu berbadan kurus dan bermata cekung. Tampak seperti lelaki tua yang sudah memasuki usia senja. Mendengar perkataannya, Lan Linfeng melirik orang itu, lalu mengangguk. Peringkat orang ini dalam daftar kekuatan tempur telah mencapai peringkat ke-15. Tangan maut, Mu Feng. Mendengar peringkat ini, Chu Kuaseng segera mengetahui asal-usul orang ini. Meskipun Mu Feng ini hanya berada di daftar ke-15 dalam daftar kekuatan tempur, begitu dia jatuh ke dalam kegilaan, bahkan orang-orang yang peringkatnya mendekati 10 besar akan sangat ketakutan ketika menghadapinya. Kalian berdua benar-benar datang. Saat mereka melihat ke arah Mu Feng dan orang dua lainnya, pihak lain juga merasakan sesuatu lalu menoleh untuk melihat. Lan Linfeng tersenyum tipis. Pulau Gantung ini berada dalam lingkup kota Jiuling. Bagaimana mungkin kita tidak datang? Mu Feng dan Jiu Lizi saling memandang. Mu Feng tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Melihat ini, Lan Linfeng menarik pandangannya, lalu melihat ke bagian langit lainnya, di mana sejumlah besar sosok tengah terbang ke arah mereka. Mereka adalah orang-orang dari kota Sanyan. Orang-orang ini benar-benar telah menargetkan Pulau Gantung, ucapnya dengan wajah muram. Interversi orang-orang dari kota Fengli telah menciptakan rintangan besar bagi mereka untuk memasuki Pulau Gantung. Sekarang ditambah orang-orang dari kota Sangyang telah tiba dan situasinya semakin rumit. Peringkat ke-16 dalam daftar kekuatan tempur, Xiao Hoying, jenius dari sekte Xiaohu. Tatapan Chu Kuaseng mendarat di depan seorang pemuda. Di dadanya disulam elang dengan sayap terbuka. Orang yang memiliki tanda seperti itu tidak diragukan lagi adalah Hioying, yang berada di peringkat ke-16 dalam daftar kekuatan tempur. Siapa orang itu? Dia mengalihkan pandangannya lalu menatap wanita yang berpakaian merah. Wanita itu memiliki tubuh yang menawan, wajahnya cantik, dan pesona rubah yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Terutama sepasang mata bunga persiknya yang berair, yang semakin mempesona dan membuat orang-orang muda jatuh cinta padanya. Tidak diragukan lagi ini adalah goblin yang sangat lengkap. Hal itu terlihat dari tatapan matanya yang tajam ke arah wanita itu. Nama gadis ini adalah Yomi-er, dan dia berada di peringkat ke-18 dalam daftar kekuatan tempur. Dikatakan bahwa gadis ini tidak memiliki sekte atau klan, dan telah berlatih sendiri di tanah suci sejak dia masih kecil. Lan Linfeng berkata dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi sedikit serius, dan bahkan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Meskipun peringkat Yomi-er dalam daftar kekuatan tempur tidak tinggi, tetapi metode wanita ini aneh dan sulit untuk dilawan. Bahkan, dia merasa sangat pusing. Bagi seorang wanita, memiliki peringkat seperti itu sungguh luar biasa. Chu Kuaseng mengangguk sedikit. Fakta bahwa gadis yang mempesona ini mampu menjelajahi tanah suci sendirian, dan tingkat kultivasinya melampaui banyak jenius dari sekte lain, sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya dia. Kali ini kita dikelilingi oleh musuh yang kuat. Dia mengepalkan tangannya pelan saat bergumam. Baik orang-orang dari kota Sanyan maupun kota Fenglai, mereka semua adalah karakter yang sangat sulit. Memasuki Pulau Gantung kali ini pasti akan mengarah pada persaingan yang sengit. Dan dia tampaknya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam kompetisi ini.
Tepat ketika para petinggi dari semua pihak tengah berdiskusi, kedatangan banyak tokoh dari kota Fengli dan kota Sangyan. Suara ledakan menggelegar tiba-tiba terdengar, dan tekanan tak terbatas turun dengan tenang. Pulau Gantung akan segera muncul. Saat fenomena aneh di langit menjadi semakin jelas, banyak orang yang hadir menunjukkan kegembiraan saat menatap langit dengan ekspresi gugup. Di sana, ruang perlahan-lahan berfluktuasi membentuk pusaran besar. Di sekelilingnya, samar-samar terlihat bayangan besar menjulang di ujung pandangan. Pulau Gantung. Dengan mata yang tertuju pada bayangan besar itu, jantung semua orang langsung menepuk, dan matanya berbinar-binar penuh harap. Akhirnya muncul. Cukwangse menghela nafas ringan, dan jantungnya mulai berdetak kencang tanpa alasan. Entah mengapa, dia selalu punya firasat samar bahwa Pulau Gantung ini ada hubungannya dengan dirinya. Apakah itu hanya ilusi? Dia menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandang manapun, tidak ada hubungan antara dirinya dan Pulau Gantung ini. Saat ini, suara guntur terus terdengar. Angin kencang datang dari segala arah, menyebabkan gelombang besar. Seiring berjalannya waktu, bayangan besar di dalam pusaran itu menjadi semakin jelas dan segera muncul di udara. Pulau Gantung. Ketika bayangan besar itu muncul, mata semua orang tiba-tiba menjadi lebih fokus. Di luar pusaran itu, sebuah pulau besar tanpa batas berdiri di udara. Dengan cahaya menyilaukan di atasnya, menghalangi semua pemandangan. Begitu Pulau Gantung itu muncul, ia perlahan turun dan akhirnya berhenti di atas Gunung Cangling. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar, dan puncak Gunung Cangling tiba-tiba retak. Cahaya seperti kilat melesat menuju pulau yang melayang di atas. Suara yang memekakan telinga menyebar, dan permukaan Pulau Gantung itu dipenuhi dengan getaran yang hebat. Seolah-olah ada lapisan tak kasat mata yang terkoyak, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Gelombang udara mengalir deras dari Pulau Gantung. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi agak sunyi senyap. Pulau Gantung terbuka, ayo maju. Melihat ini, orang tak terhitung jumlahnya langsung menyerbu ke arah Pulau Gantung itu. Sosok-sosok terbang ke langit keluar dari langit, membanjiri langit saat bergegas menuju Pulau Gantung. Hanya dalam beberapa menit, sebagian besar orang yang hadir telah menghilang, dan hampir semua masuk Pulau Gantung. Semuanya, aku pergi dulu. Ciu Lezi tertawa terbahak-bahak, dan bersama dengan Mu Feng dan dua lainnya, dia memimpin lalu terbang menuju Pulau Gantung. Ayo pergi juga. Hyo Huying melambai ke arah orang dari kota Sanyan. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar, dengan cepat menyerbu ke Pulau Gantung itu. Yomi-er melirik ke arah Lan Lin Feng dan Beng Mubing sambil senyum. Lalu tatapannya tanpa sadar tertuju pada Cukwangse. Orang ini pasti Tuan Muda Chu yang baru-baru ini menjadi terkenal, katanya sambil terkekeh. Cukwangse tersenyum tipis. Itu hanya ketenaran kecil, tidak layak disebut. Yomi-er menutup mulutnya saat tertawa pelan. Dia menatap Cukwangse dalam-dalam, dan sedikit makna yang tak terlukiskan melintas di wajahnya. Kemudian dia melompat keluar. Kalian berdua, ayo masuk juga. Cukwangse mengalihkan pandangannya, lalu menoleh kepada Lan Lin Feng dan yang lainnya. Keduanya mengangguk, dan mereka bertiga bergegas keluar pada saat yang sama, lalu bergegas menuju Pulau Gantung. Saat tubuh Cukwangse menyentuh Pulau Gantung, tampak ada lingkaran riak tak kasat mata menyebar.
Lalu ia memasuki pulau gantung. Pandangan di sekitarnya segera menjadi lebih luas. Chukwuanseng berdiri di tanah yang luas untuk melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat orang lain. Apakah kita tersebar? Ia merasakan sesuatu saat ia masuk. Daripada dikatakan sebagai sebuah pulau, itu lebih seperti ruang mandiri di angkasa. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemukan sesuatu yang berguna. Chukwuanseng mengangkat kepalanya, tapi tidak melihat apapun kecuali tanah tandus tanpa rumput dan pepohonan. Kekuatan di sini sangat lemah. Seharusnya karena sudah lama terisolasi dari dunia luar. Dia mengulurkan tangan untuk meraih segenggam udara, merasakannya dengan hati-hati. Sepertinya aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Chukwuanseng bergegas keluar dan segera menuju ke kejauhan. Sekarang, mari kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Dalam beberapa jam berikutnya, Chukwuanseng memacu kecepatan hingga maksimum dan terus mencari-cari. Namun sayangnya, pencarian ini tidak membuahkan hasil apapun. Dan yang dilihatnya hanyalah pemandangan yang sunyi. Mungkinkah benar-benar tidak ada harta karun di sini? Di atas gunung yang sepi, Chukwuanseng melihat sekeliling tanpa daya. Jika itu benar, sungguh mengecewakan. Salah. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan matanya yang tajam menatap ke kejauhan. Di sana, dia seperti merasakan beberapa fluktuasi yang tidak normal. Ada pertempuran di sana. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya telah menghilang dari tempatnya. 10 menit kemudian, Chukwuanseng muncul di atas sebuah lembah. Dia melihat ke lembah itu dan segera menemukan bahwa banyak orang telah bertarung dengan sengit. Apa ada sesuatu di sini? Matanya mengamati sekeliling dan akhirnya tertuju pada sebuah gua yang tak mencolok. Dari sini, ia samar-samar merasakan beberapa fluktuasi aneh. Apakah ada harta karun langka di dalam gua ini? Pikiran Chukwuanseng berkelebat. Lalu dia terbang ke lembah di bawah dan berjalan lurus menuju gua. Tentu saja tindakannya itu segera diketahui oleh orang-orang yang sedang bertarung. Dan teriakan-teriakan dingin pun langsung terdengar. Berhenti. Chukwuanseng belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dan langsung berjalan menuju gua. Kau cari mati? Seorang lelaki besar berteriak dengan marah lalu melompat ke arahnya. Pembuluh darah di lengannya berdeyut. Dan dia mengayunkan pisau berat di tangannya ke arah kepala Chukwuanseng. Tanpa melihat, Chukwuanseng bergerak sedikit pun. Pedang berat yang ditebas patah di tengah. Pria besar itu terhantam keras dan tubuhnya jatuh ke belakang. Sesaat, suasana di tempat langsung membeku. Orang-orang yang sedang bertarung itu berhenti satu demi satu, saling memandang dengan ekspresi terkejut. Pria besar itu telah mencapai puncak tingkat ke-6 ranah yin-yang, tetapi dia dikalahkan dengan mudah. Saudaraku, tolong dengarkan aku. Seorang pemuda jangkung berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan tenang. Chukwuanseng terdiam sejenak, namun tidak menoleh ke belakang. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, silakan katakan saja. Wajah pemuda itu langsung berkedut. Bagaimanapun dia adalah sosok yang terkenal dalam daftar kekuatan tempur. Tetapi sekarang dia dipandang rendah oleh orang lain. Namun, memikirkan nasib orang besar itu sebelumnya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Gua ini ditemukan oleh semua orang bersama-sama. Aku khawatir sangat tidak pantas bagimu untuk masuk seperti ini.
Tidak pantas? Jejak seringnya muncul di wajah Cukuangseng. Dunia ini selalu menjadi dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Selama Anda memiliki kemampuan, tidak ada yang salah dengan itu. Jika Anda merasa tidak puas, Anda dapat maju. Terdengar suara yang latang, dan tanpa ragu-ragu, dia pun melangkah masuk ke dalam gua. Terima kasih.